Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiyani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Agustria dengan NIM 0603 1381924039 dari kelas Palembang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Sekayu. Proposal saya terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, pada bab 1 pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, berakhlak, dan bertanggung jawab, serta mampu menyongsong kemajuan pada masa mendatang. Kualitas pendidikan pada setiap jenis dan jenjang dan satuan pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui hasil belajar yang diperoleh siswa. Karena hasil belajar tersebut dapat menunjukkan sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud. Peningkatan mutu pendidikan dapat ditandai dengan semakin baiknya atau semakin banyaknya hasil belajar yang dicapai oleh siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Meningkatkan mutu pendidikan dari berbagai ilmu, khususnya mata pelajaran ekonomi. Maka guru dituntut untuk lebih bijaksana dan inovatif dalam menciptakan situasi dan kondisi kelas yang aktif agar proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar dapat dilihat dari terjadinya perubahan hasil masukan pribadi berupa minat dan rancangan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Minat siswa terhadap pelajaran merupakan kekuatan yang akan mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang berminat atau sikapnya senang kepada pelajaran akan tampak terdorong terus untuk belajar. Berbeda dengan siswa yang sikapnya hanya menerima pelajaran, mereka hanya akan tergerak untuk mau belajar tetapi sulit untuk bisa terus tekun karena tidak adanya minat. Hasil belajar merupakan suatu hal yang penting dalam proses pendidikan dan sering dipandang sebagai ukuran keberhasilan siswa dalam belajar. Namun, kenyataan yang dijumpai di sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Sekayu ini menunjukkan bahwa minat siswa pada mata pelajaran ekonomi masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak antusiasnya siswa selama proses pembelajaran. Siswa terlihat pasif, cenderung mendengar dan mencatat apa saja yang disampaikan oleh guru sehingga pembelajaran berjalan dengan satu arah. Yang kedua, yaitu identifikasi permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, gejala-gejala yang penulis temukan pada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sekayu ini. Yang pertama, yaitu rendahnya hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, yaitu rendahnya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Baik, yang ketiga yaitu permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besarkah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sekayu. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Sekayu ini. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, dan yang keempat bagi peneliti. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis, dan penelitian relevan. Yang pertama yaitu kajian teori. Yang pertama itu minat belajar. Minat belajar adalah suatu dorongan atau kegairahan yang tinggi dalam hal pemusatan perhatian terhadap kegiatan belajar melalui interaksi dengan lingkungannya dan akan menimbulkan perubahan perilaku. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menumbuhkan minat. Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada karenanya 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi minat, yang terdiri dari motivasi, bakat, dan belajar. Yang keempat, unsur-unsur minat yang terdiri dari perhatian, kesenangan, dan kemauan.
Yang kelima, indikator minat yang terdiri atas perasaan senang, ketertarikan siswa, perhatian, dan keterlibatan siswa. Selanjutnya itu hasil belajar. Yang pertama itu pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat mengubah tingkah laku manusia dengan segala aspek, dengan segala latihan dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pengertian hasil belajar. Pada hakikatnya, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Jadi, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dengan tindak mengajar. Dan hasil belajar pada hakikatnya yaitu berubahnya perilaku peserta didik meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang mempengaruhi faktor belajar itu yang pertama faktor internal yang meliputi faktor jasmani, faktor fisiologi, dan faktor kelelahan. Yang kedua faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang keempat, indikator-indikator hasil belajar. Hasil belajar dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Yang kelima, pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar. Minat merupakan faktor yang sangat penting dan kegiatan belajar siswa. Suatu kegiatan belajar yang dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa akan memungkinkan berpengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya. Dengan adanya minat dan tersedianya rangsangan yang bersangkutan pautnya dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan keputusan batin dari kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan minat belajar dan hasil belajar, maka dapat disimpulkan bahwa minat akan berdampak terhadap kegiatan seseorang. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar, minat tentu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan dengan adanya minat siswa terhadap sesuatu yang kegiatan belajar dan proses pembelajaran, tentu minat yang diharapkan adalah minat yang belajar timbul dengan sendirinya, tanpa ada paksaan dari luar, agar siswa dapat belajar lebih aktif dan baik. Dengan demikian dapat diindikasikan pengaruh minat belajar dan terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat itu hipotesis. Hipotesis adalah pendapat atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang telah ditemukan, yaitu HA atau terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sekayu. Yang kedua itu H0, tidak terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sekayu. Yang kelima yaitu penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ranti Widita Apriani 2020 yang berjudul Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 7 SMP Negeri 21 Malang pada mata pelajaran IPS. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 21 Malang pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Yeni Agustina dan kawan-kawan 2020 yang berjudul Pengaruh Minat Belajar dan Kesiapan Belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Pengesang, Kabupaten Beowen. Yang ketiga, penelitian dilakukan Pergina dan kawan-kawan 2020 pengaruh minat dan kesiapan belajar terhadap terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu kelas 8 di SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Yang terakhir, bab 3, metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji prasyarat analisis data, dan uji hipotesis penelitian. Yang pertama itu metode penelitian. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu hasil penelitian berupa angka-angka dan perhitungan statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif asosiatif ini merupakan dugaan sementara tentang adanya hubungan antar variabel dan dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Penelitian ini meneliti dua variabel, yaitu minat belajar variabel X dan hasil belajar variabel Y. Yang ketiga yaitu definisi operasional. Minat belajar variabel X, bahwa indikator minat belajar siswa ada 4, yaitu perasaan senang, ketertarikan siswa, perhatian siswa, dan keterlibatan siswa. Hasil belajar
Definisi operasional pada variabel Y yaitu pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran ekonomi dapat dilihat dari hasil belajar siswa menjawab soal ulangan pada kelas 10 sekolah menengah atas negeri 1 Sekayu. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang pertama, jadi populasi adalah keseluruhan objek dan subjek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sekayu tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 139 orang siswa kelas 10 IPS 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua itu sampel. Sampel penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Sekayu kelas 10 yang berjumlah 51 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan simple random sampling. Dalam penentuan jumlah sampel siswa yang akan diteliti, maka untuk menentukan jumlah sampelnya, peneliti menggunakan rumus Krige dan Morgan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu angket. Penulis menyebar angket karena dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh data mengenai pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah suatu pernyataan atau pernyataan yang diberikan kepada responden dengan jawaban yang telah disediakan dan sifatnya tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah ada disediakan oleh peneliti. Angket yang digunakan dalam penelitian ini disebabkan menggunakan Google Form dan akan diberikan kepada siswa SMA Negeri 1 Sekayu. Yang kedua itu dokumentasi. Peneliti meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, kegiatan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Yang keenam, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengukuran data menggunakan skala Likert atau skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan atau persepsi seseorang atau sekelompok mengenai fenomena sosial. Skala Likert menggunakan jawaban alternatif yang telah disediakan oleh peneliti, sehingga responden hanya menjawab dengan cara checklist pada jawabannya. Yang ketujuh, uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalitan atau kesahihan suatu instrumen. Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan rumus produk momen. Yang kedua, uji reliabilitas adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas pada item pernyataan angket ini dilakukan dengan mengetahui instrumen pernyataan yang sudah peneliti buat bisa digunakan atau tidaknya. Rumus yang akan digunakan yaitu rumus Alpha-Cronbach. Yang ke-8 itu uji prasyarat analisis data, yaitu uji normalitas data. Pengujian normalitas data merupakan pengujian terhadap kenormalan distribusi data. Apabila hasil dari uji normalitas data ini menghasilkan data yang berdistribusi normal, maka dapat menggunakan analisis data parametris. Sebaliknya, apabila hasil dari uji normalitas data menghasilkan data yang tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan analisis data non-parametris. Rumus yang digunakan pada pengujian normalitas data pada penelitian ini adalah chi-square. Yang ke-9 yaitu uji hipotesis penelitian. Pada uji hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan persamaan analisis regresi linear sederhana, yang mana sebelum itu harus menemukan harga A dan B. Setelah itu menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R, menghitung nilai F, kriteria pengujian dengan tingkat kesalahan 5% atau taraf kepercayaan 95%, dan DB, N dikurang M dikurang 1, maka didapat kriteria sebagai berikut. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang saya buat dengan berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Sekayu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.